Kau menyia-nyiakan waktumu dengan berpikir tentang orang lain, bahwa mereka sedang menyia-nyiakan waktu mereka. Lebih baik memikirkan bagaimana memanfaatkan waktumu sendiri dengan baik, sebab waktu adalah anugerah ilahi. Sairam Pranam. Sairam. Kal atau waktu, time, adalah salah satu manifestasi dari Tuhan. Do not waste time. Energy, time, ini semuanya adalah embodiment of the Lord. Kita punya tulisan di dekat dapur ya. Do not waste energy, do not waste time. Hari ini, tanggal ini, jam ini tidak akan pernah kembali. Besok juga akan ada jam 18, jam 16, 17. Tapi tanggal ini dan hari ini, tahun ini tidak akan pernah kembali. So once we have wasted, satu detik pun, suami mengatakan, time wasted is life wasted. Di seluruh ajaran-ajaran sekarang ini, me time, this time, that time, all nonsense. Mau me time gimana? Kalau maut sekarang menjemput kita, dia tidak akan tanya kepada kita, sekarang kamu lagi me time, nanti dia kalau udah selesai me time-nya, baru saya akan jemput. Tidak ada seperti itu. Every minute, Guru Nanak mengatakan bahwa antara hidup dan mati itu jaraknya cuma 2,5 jari. Tarik napas, buang napas cuma terasa selama 2,5 jari. Setelah menarik napas dan buang napas, kalau nggak bisa menarik lagi, meninggal. Itulah jarak antara kehidupan dan kematian. So, time wasted is life wasted. Seluruh ajaran-ajaran sekarang ini against spirituality. Tidak ada orang yang mengingat kita mendalami spiritual, karena begitu kita mendalami spiritual, kita menjadi bold, menjadi courageous. Kalau kita melihat orang tidak berani, tidak cukup punya semangat untuk membela dharma, kebajikan, mengikuti tren yang biasanya kebatilan, maka kita bisa memastikan bahwa orang itu belum mengenal spiritualitas. Jadi pertama-tama time, begitu kita lahir, kita diberi waktu. Modal utama kita adalah waktu. Modal utama kita adalah badan ini. Modal utama kita adalah napas. Time, breath, ini adalah modal utama. Dan pikiran, mind, kita bisa berpikir. Kalau kita menyia-nyiakan 3 hal ini, time, breath, and mind. Mind dan breath ini sangat erat hubungannya. Pikiran dan napas sangat erat hubungannya. Kalau ini kita sia-siakan, maka kita menyia-nyiakan hidup itu sendiri. Jadi jangan sia-siakan 1 menit pun. Orang-orang yang bicara tentang self-love, time, me time, ini time, itu time, mereka memisahkan antara spiritualitas dan duniawi. Tidak bisa dipisahkan. Tidak ada materi selain spirit dalam bentuk yang berbeda. Sekarang sains sudah mulai menemukan. Dulu Albert Einstein sudah mengatakan E is equal to mc square. Energi itu sama dengan mc square, materi dan kuadrat. Sekarang fisika baru, the new physics are already working bahwa E is not equal to mc square, tapi E is equal to M. Energi dan materi itu nggak bisa dipisahkan. Jadi your time and my time and our time nggak bisa dipisahkan. Mau cari hiburan, bilang aja mau cari hiburan, mau menyia-nyiakan waktu sedikit, no problem. No problem. Tapi adakah hiburan yang lebih menghibur daripada saat kita sedang membantu orang, melayani orang? So Swami is always emphasizing on the importance of time.
Bhakti bukan seragam, kata beliau, yang dipakai pada hari-hari tertentu, hari-hari lain dilepaskan, tidak. Bhakti adalah full-time job. Membaktikan, mewakafkan diri kita untuk pelayanan bagi Dia lewat melayani umat manusia, lewat melayani sesama makhluk. Swami mengatakan kepada saya dalam salah satu interview, "Haath mein kaam, man mein ram." Your hands can be busy working, but your mind should always be dedicated to the Lord. Mind kita selalu pada Dia, berpusat pada beliau, pada Sang Gusti. Kerja tetap kerja. Inilah ajaran spiritualitas. Jadi kalau kita berjumpa dengan ajaran-ajaran me time, this time, that time, sampai-sampai Bapak mengatakan ketika kita mengadakan committee meeting di center, selalu beliau mengingatkan this is committee meeting, not come 40 meeting. Kadang-kadang kalian sekolah mengadakan practice for bhajan, lebih banyak guyonnya daripada practice for bhajan. Antara se dan she sampai sekarang belum ada yang ngerti bedanya di mana. Taruh buku catatan, catat bhajan. Kalau she, SH dikasih garis di bawahnya, itu she. Kalau mau menggunakan transliterasi bisa, silakan, lebih bagus ya. Tapi kalau enggak, se dan he, S dan H dikasih garis atau curve sedikit, sehingga kita bisa baca, no problem, baca dulu. Purushottam, Bhushan. Kadang-kadang beda A, maknanya bisa berubah. Bisa berubah. Coba sekarang nama saya Krishna. Sering kali orang menulis Krishna. Different. Ketika nama Anda ditulis dengan ejaan yang salah, do you feel good or bad about it? I don't think anybody feel good. Sudah memperkenalkan diri sekian kali, tetap saja namanya dibaca salah. Nobody feels good. So all these elements, Hanuman, Vishnu, Shiva, they all are elements. Semuanya itu ada dalam diri kita. Dalam diri kita ada Vishnu elemen, ada Shiva elemen, ada Brahma elemen. Apalagi bahasa Sanskrit itu bahasa coded language. Jadi kalau salah-salah sedikit, manfaatnya akan berkurang. Kalau mantra, salah manfaatnya hilang karena itu password. Bhajan masih oke-oke, salah sedikit masih oke, tapi try to do it properly karena bhajan itu nama-nama Gusti. So try to do it properly. Sujud is sujud. Masa dibilang susut, enggak kan? Atau sujud dibilang sajud, enggak bisa. Ya kan? So Bhushan, Purushottam, Pavan Putra. Ini semuanya harus kita pelajari maknanya apa. You have to understand all this thing. Kalau mengenal maknanya, then your focus will be better. Okay? Sai Ram.